Sahabat MUI TV, di belakang saya ini adalah kaligrafi Al-Quran dari marmer. Dari marmer yang dibuat di Pekalongan. Kaligrafi Al-Quran dari marmer ini ada di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Dan sekarang saya bersama dengan Ustadz Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Lutfi, ini udah berapa juz pembuatan ini? Baik, untuk informasinya Al-Quran marmer ini kurang lebih 13 juz ya. Nah, tapi yang kita tampilkan di sini hanya juz pertamanya saja ya. Ini sudah terlihat, kita tampilkan mulai dari suratul Fatihah sambung sampai akhir juz pertama. Baik, sahabat MUI TV, ditampilkan di sini baru 1 juz. Tapi sudah selesai 13 juz. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selesai 30 juz. Sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun berada, bahwa mushaf Al-Quran ini yang dari marmer itu dibuat oleh seorang perajin yang bernama Nur Hidayat Sibah, berasal dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dengan ukuran 90 kali 60 cm, di mana marmer yang digunakan merupakan jenis marmer white Carrara dengan tinta berwarna emas dan dibuat secara manual. Sahabat MUI TV, dari marmer Carrara ditulis dengan tinta emas dan dipamerkan di sini baru 1 juz, walaupun sudah selesai 13 juz, dan kita berdoa semoga bisa selesai sampai 30 juz. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat MUI TV dimanapun berada, saat ini saya berada di dekat samping dari Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah, yaitu di Museum Istiqlal. Sahabat MUI TV, kita sama-sama mengetahui sampai sekarang terjadi perdebatan dan argumentasi di mana sebenarnya bahwa Islam pertama kali turun di Nusantara ini. Nah, ada satu pendapat yang menyatakan, dan ini pendapat yang paling populer, yaitu yang disampaikan oleh Buya Hamka, bahwa Islam pertama kali turun di Barus. Sahabat MUI TV, Barus itu terletak di Tapanuli Tengah. Apabila dari Medan menuju Barus harus melewati Danau Toba, Tarutung, Sibolga, Sorkam, dan sampailah di Barus. Dan inilah sahabat MUI TV ditemukan di pemakaman yang sangat banyak itu adalah di Barus. Pemakaman di Barus itu disebut dengan tanah tinggi, sebab pemakaman ini tinggi. Dan ini ditemukan, dan mereka itu sudah ada berada di Barus pada tahun 7 Masehi. Subhanallah. Ini bisa berada di sini, apakah ini dari Barus dan apakah ini asli, dan berapa keping ditemukan di Barus ini sampai ke sini, untuk menandakan bahwa Islam itu pertama kali menurut Buya Hamka pertama kali turun di Nusantara ini adalah di daerah Barus. Bagaimana, Ustaz? Ya. Ini koleksi kami ditawarkan dari Pak Saparudin Barus namanya. Saparudin Barus itu orang Sumatera Utara sana. Nah, beliau jadi ketua museum uang di sana. Oh, museum mata uang di sana. Berarti banyak uang. Banyak, makanya beberapa biji, ada 22 keping itu ditawarkan kepada kita. Nah, ternyata setelah kita lihat jenisnya, dalamnya itu Masya Allah luar biasa. Ini Kepingan. dari sisi huruf-hurufnya, ini kalau di dalam ilmu perkembangan atau paleografi Arab itu disebut khat Hijazi, yakni bentuk kaligrafi yang paling awal di periode Islam itu, yakni jenis kaligrafi yang digunakan pada masa Nabi dan awal dinasti Umayyah. Itu yang digunakan adalah kaligrafi Hijazi seperti yang ada dalam uang ini. Jadi kaligrafi Hijazi ini seperti ini, belum ada tanda titik, belum ada tanda harokat. Jadi bisa dipastikan memang uang-uang ini memang dari awal dari Islam. Dan ini ditemukan di Barus, ternyata ya, diduga oleh Buya Hamka melalui tulisannya sudah ada perkembangan sejarah Islam yang pertama kali di Barus pada zaman Bani Umayyah, ya, tahun 7 Masehi.
Nah, masyarakat perlu tahu juga ternyata di Barus ini menjadi sentral perdagangan pada masa lalu, Pak. Bahkan ditemukan artefak pra-Islam. Jadi dinasti Sasanid sebelum Islam itu juga banyak ditemukan di sana. Artinya di sini titik awal pertemuan antara mereka yang dari Timur Tengah kemudian ke Nusantara, bahkan sebelum Islam itu sudah berinteraksi di tempat itu. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat MUI TV, inilah bentuk daripada dirham atau bahan perak. Terdapat kaligrafi Hijaz, jenis kaligrafi yang berkembang masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Jadi koin dirham inilah yang ditemukan di Barus dari masa dinasti Umayyah, dicetak pada masa kekuasaan Khalifah Hisam bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi atau sekitar 92 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.